Salam Bapak Ibu yang dikasihi. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Ya, saya merasa diberkati. Ya. Memang itu Pak, suaranya memang begitu. Ya, saya ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya saudara ya. Sore hari ini saya diberkati dengan pujian ya saudara ya. Saya diberkati sekali dengan pujian. Saudara-saudara, kalau lagu-lagu yang dinyanyikan itu ingat sekolah minggu ya. Jadi ingat sekolah minggu saya. Ya, Mantap. jadi saya ingat, ingat di Dapuan. Masa kecil saya ini tinggal di Dapuan, gak jauh ya saudara ya. Jadi saya masih ingat, lagu sekolah minggu semua. Ya, lagu sekolah minggu. Keren. Tinggal yang tua-tua, kuat nggak nyanyinya. Semangatnya itu loh yang membuat kita bergairah. Ya, memang mengingatkan kita masa sekolah minggu. Ya, tetapi pada akhirnya kita dewasa. Ya, pada akhirnya kita menjadi dewasa, menjadi tua. Bapak Ibu yang di sini banyak yang sudah umur. Ya, mungkin ada yang setingkat di atas saya sedikit ya saudara ya. Saudara-saudara, pola pikir yang mengingatkan kita apa yang Tuhan sudah berbuat baik buat kita, apa yang harus kita kembalikan, apa yang harus kita perbuat untuk kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa biarlah di dalam kehidupan kita, mulai kita dididik sekolah minggu, mulai sekolah, mulai sampai dewasa, saudara ikut mungkin kaum muda, akal budi kita, pola pikir kita itu maunya Tuhan, maunya jalannya orang tua kita, seperti ini. Tapi pada kenyataannya seringkali berbeda dengan apa yang maunya kita. Seorang anak dulu saya kepingin sekali, saya sekolah itu nanti SMP-nya saya masuk STM, ya saya, menurut saya. Tapi dari orang tua saya, pokoknya harus masuk semea. Ya, saya berpikir saya ini lagi masuk semea itu cewek, banyak seperti ini. Ya, akhirnya terpaksa saya masuk di Belauran. Ya, semea di Belauran itu, semea di Keranggan itu. Ya, saya ikuti saja ya, setelah jadi saya dulu semea di Belauran. Tapi pertama saya sekolah itu enggak mengikuti sekolah. Saya berpikir sekolahnya cewek ini, saya bilang gitu. Ya, pada akhirnya Tuhan baik, itu saja yang terpenting adalah Tuhan baik. Apa yang menjadi pola pikir kita kadang tidak sepikir, tidak apa menurut kemauan orang tua. Begitu juga dengan pola pikirnya Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Kita ini kadang enggak. Tuhan maunya kamu gini, kamu masuk dalam pelayanan, kamu masuk dalam satu pelayanan misi, dalam satu hal apa saja yang kamu bisa menyenangkan hatiku. Tapi itu maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang kita buat, seringkali kita melenceng, seringkali kita nggak mau Tuhan. Pembentukan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ya, pembentukan karakter itu baik adanya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat sama-sama dulu satu ayat yang perlu kita baca sore hari ini. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua ayat yang kedua berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, seringkali kita dengar ayat ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi, dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat, kita nggak bisa. Ayo kamu harus menjadi serupa. Ayo kamu menjadi teladan, ayo kamu menjadi berkat. Saudara, kita ingat beberapa waktu yang lalu di Sukabumi
lalu ada lagi persekutuan, ada lagi saya baca di YouTube ada satu persekutuan juga diobrak. Saudara, seringkali kita mau bikin satu persekutuan, seringkali kita mau bikin satu kegiatan. Saudara, waktu kita menjadi belajar untuk menjadi berkat, kita belajar untuk ngasih nasi, kita belajar untuk berbagi. Saudara, kadang berbagi itu diterima, tetapi diri kita yang tidak bisa diterima. Amin. Saudara, saya ini bergerak dalam misi. Ya, saya sering diminta bantu, Pak Buas, tolong bagi nasi. Pak Buas, tolong ayo bantu kita bagi sembako. Saudara, seringkali kita berbuat, barangnya itu diterima, tapi belum tentu diri kita ini bisa diterima. Kita dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Benar apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi untuk kita terus belajar menjadi berkat, untuk kita terus menjadi berkat untuk sesama, itu susah. Kadang saudara seiman kita, saudara dalam rombongan mungkin satu demo, kita ini nggak sama. Ya, coba yang datang dengan demo, mungkin rombongan retreat nggak sama, saudara. Ya, kalau sudah nggak cocok, mau yang belakang, yang di depan, singkur-singkuran, saudara. Serupa nggak serupa. Padahal Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, kita ini saudara seiman. Kita ini adalah tubuh Kristus. Tapi ayat ini dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sekali lagi, ayo kita berubah oleh pembaruan budimu, yaitu dengan pengertian firman Tuhan yang membentuk dalam karakter saudara dan saya. Karakter kita ini tidak sama, satu dengan yang lain tidak sama karakternya. Tapi Tuhan mau dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Tetapi pola pikir kita, mindset kita, yang kita buat, yang kita lakukan, saudara, itu tidak sama. Saudara, sekarang kemajuan zaman, saya sangat gaptek sekali, saudara. Sungguh saya sangat gaptek. Ada sekarang tanya sama AI, ya, bukan AI itu yang dipanggil ini AI, enggak. Ya, dalam dunia teknologi itu ada A1 itu loh, AI. Ya. Jadi apa? AI. Ya itu ya. Jadi saudara mau tanya apa aja, saudara mau tanya tentang apa aja bisa. Ya, itu perubahan zaman. Kita tidak bisa kita bedakan, oh seperti saya dulu, seperti ini. Tidak zamannya lagi seorang hamba Tuhan lalu pakai konkordansi Alkitab. Tidak, kita belajar pakai konkordansi. Tidak, kita sudah ketinggalan jauh itu pakai konkordansi. Sekarang zamannya kita mau belajar pakai itu ya saya, AI itu ya. Jadi mau buka apa aja. Padahal ayat ini berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita ngikuti zaman, kita ngikuti sekarang ini kita boleh, tetapi yang tidak boleh adalah pola pikir pembaruan itu loh yang baru di dalam hidup kita ini. Kita tidak menjadi jahat, kita tidak ikut-ikutan yang untuk berbuat apa saja yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara, saya ditanyai sama Gio ini ya, Om, ayatnya apa? Saya tidak bisa cepat-cepat gitu ya saudara ya. Pokoknya saya buat, saya berdoa, saya bikin. Temanya apa, Om? Saya punya tema apa ini? Saya dapat Roma 12 ayat 2. Saya bilang pola pikir, mindset. Pola pikir saudara dengan yang main laptop ini beda. Pola pikir saya dengan yang main keyboard yang lebih mudah beda. Saudara, ayat ini memberikan satu kekuatan, dikatakan, ayo kita berubah oleh pembaruan budimu. Saudara, saya mau kasih contoh pola pikir yang baik. Ya saudara, ada satu cerita tentang Yehezkiel. Kita lihat di dalam Yehezkiel 37 ayat 1.
Saudara-saudara, ayat ini kayaknya nanti berkelanjutan ya, saudara. Ini adalah pola pikir yang baik ya. Satu contoh Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 1 berkata seperti ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dari perantaraannya. Rohnya menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkau lah yang mengetahui." Firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Saudara-saudara, ayat ini berkata temanya adalah kebangkitan Israel. Saudara-saudara, kenapa Yehezkiel ini melihat, dikatakan lihatlah keluar tulang-tulang itu. Saudara, kita melihat bahwa kita berpikir, oh itu tulang-tulang yang tidak bisa dibangkitkan lagi. Tulang-tulang itu tidak bisa digerakkan lagi. Tulang-tulang itu karena tulang kering sudah tidak bisa. Tidak ada lagi daging, tidak ada lagi urat, tidak ada lagi nafas, tidak bisa dihidupkan. Tetapi dikatakan, ayat 11 itu berkata seperti ini. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Saudara-saudara, tulang-tulang itu berbicara orang Israel. Orang Israel yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan orang Israel yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka berkata sama seperti tulang-tulang yang tidak bisa bangkit. Ayat 11 dikatakan, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tulang itu berbicara kepada orang Israel. Saudara, kita ini mungkin saat ini kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara berkata, aku tidak bisa lakukan ini loh, aku tidak bisa buat ini. Sama seperti itu tadi. Tulang-tulang yang tidak bisa bergerak, tulang-tulang yang tidak bisa bangkit. Yehezkiel diperlihatkan sesuatu yang luar biasa oleh Allah tentang tulang-tulang itu. Ayat 1 sampai 4 dikatakan kita tidak lihat satu perikop untuk siapa ayat ini. Tetapi waktu ayat 11 itu dikatakan, ini loh orang Israel, sama seperti saudara dan saya. Tuhan tunjukkan, ini loh jemaat. Saudara-saudara, banyak orang dan tidak bisa berkata, mau buat apa sekarang? Ya, ayat ini dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ayat 14 berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak bisa, tetapi Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan, Amin. memberikan nafas hidup. Ya, dikatakan, aku memberikan rohku ke dalammu. Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang membangkitkan. Akal budi kita berpikir aku tidak bisa. Seperti Roma 12 tadi berkata, aku tidak bisa. Pola pikirku, pembaruan budiku, kita tidak bisa menuruti kemauan diri kita sendiri. Tetapi dalam Yehezkiel, Allah perlihatkan satu. Siapa tulang-tulang itu? Allah tunjukkan saat ini, engkau jemaatku yang kukasih. Saudara-saudara, itu seperti contoh itu. Tapi ayat 14 dikatakan, aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Kita dibangkitkan, kita diberi nafas yang baru, diberi roh yang baru ke dalam kita diberi kekuatan yang baru oleh Allah. Kita menjadi bangkit. Saudara-saudara, saat-saat ini ada banyak gereja, ya, banyak gereja. Waktu Bu Yanti itu bilang, oh Pak Bos, ada gereja putih di Raja Wali. Itu apa Bu? Tiberias. Saya lihat tidak ada tulisannya. Beberapa waktu yang lalu saya lewat lagi Tiberias. Saudara-saudara, di utara ini pergerakan gereja pertumbuhan gereja tidak seberapa. Tapi kalau saudara lihat di barat, saudara mau cari gereja apa? Ada. Saudara, depannya patung gajah itu apa ya?
saya. Landmark dulu landmark itu cuma satu gerejanya, GBI Chosen kalau tidak salah. Ya, saya pernah ke situ, itu satu. Tapi sekarang di landmark itu cukup banyak, ada 3 atau berapa. Lalu di Spasio itu ada kayak model perkantoran di lantai 8 itu ada. Lalu saudara lihat lagi ke di PTC ya, saudara lihat PTC itu luar biasa ya, luar biasa ya. Anak saya ini melayani di Citraland ya, mulai dari Betani di veteran sini sampai ke Citraland, sampai PSI-nya di Citraland sana, di Betani sana. Terus anak saya bicara gini, oh itu luar biasa, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama itu saling ini. Umpamanya ibu ini di SJS, ini Mawar Saron, SJS bagi warta di Mawar Saron kasih warta. Muter balik. Benar saudara. Saudara saya kasih tahu. Persaingan. Ya, saudara saya kasih tahu. Itu enggak. Oh enggak Pak Bos, enggak. Ini semua saling rebutan sekarang. Itu luar biasa saudara. Ya, dulu di CW, saudara tahu CW kan? Ciputra. Dulu enggak ada gereja. Dulu beberapa kali saya membantu KKR, ada satu gereja yang minta bantu saya beberapa tahun yang lalu. Di CW itu cuma dekat gedung biskup, dibikin KKR ya. Itu gedung biskup itu ada gedung yang besar, hall yang besar untuk KKR. Saudara, saya bantu. Tetapi sekarang ada MLC, ada cukup banyak. Saya nggak tahu. Pertumbuhan gereja itu cukup banyak. Saudara, saya mau kasih tahu kalau kembali ke Roma, apa yang Tuhan mau? Apa yang manusia mau cari? Kemegahan, tenar nama, atau pribadi. Satu lagi, saya nggak mau supaya bapak ibu di tempat ini tahu saja, ya. Saudara pasti pernah datang ke salah satu gereja di daerah Diponegoro cukup besar. Saudara, sekarang yang donaturnya itu sudah tidak ada, pembangunan begini, saudara. Saudara jangan berpikir, oh aku diberkati loh, diberkati toh. Tapi akan begini tidak kamu pakai rohani kita ini loh. Kalau modelnya itu tidak apa-apa, kalau engkau mau diberkati ya tidak apa-apa, itu berkat dari Tuhan. Saya tidak bisa berkata, tidak boleh ya ke sana ya, bu, tidak boleh ke sana ya, enggak. Itu pribadi bapak ibu di tempat ini. Tetapi yang saya mau kasih tahu, ayo ubah akal budi kita. Rohani kita ini loh, kita merasa diberkati di tempat ini, saudara datang ke tempat lain tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara juga datang ke tempat ini, saudara diberkati, itu luar biasa. Saya datang ke gereja di dekat sana ini, dan saya datang ke tempat ini sore ini, saya diberkati rohani saya dengan pujian. Itu yang membangkitkan. Ayo berubah pola pikir kita. Yeskian diperlihatkan ini loh, tulang-tulang Yeskian nggak mati, loh tulang banyak. Tetapi itu berbicara buat orang Israel. Orang Israel berkata, aku nggak kuat, aku nggak bisa buat apa-apa. Tetapi Allah berkata dalam ayat yang ke-14, aku memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang berdiri, banyak punya uang, punya donatur. Saudara mau tanya PD, saudara di sekitaran ini beberapa PD saja. Coba saudara nanti masuk Manukan, yang dekat-dekat Manukan, ada berapa banyak PD? Yang di Wisma Tengger, yang Bethesda, banyak. Loh Pak Bos kok loh saya kan, ya saya tinggal di Madura, tapi kegiatan saya, pelayanan saya di Surabaya. Ya, saya nggak terlalu banyak ikut kegiatan sekarang. Kalau dulu sering ikut acara ini.
waktu dengan salah satu dengan tahun kemarin dengan partai, saya sedikit mengundurkan diri untuk ikut satu kegiatan. Alangkah baiknya berubah akal. Saya berpikir alangkah baiknya kita melayani Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati. Kalau kita memang berkat, mau di tempat ini pun berkati berlimpah, pasti tempat ini berlimpah. Amin. Saudara datang kemana saja silakan, tidak ada larangan. Tetapi semua kasih tahu. Kalau engkau merasa rohani itu diberkati, di mana engkau ada, ayo jadi berkati. Kalau kita bertanya, tidak ada salahnya, saudara. Saya punya teman, ya maaf loh ya, yang kesinggung saya minta maaf sebelumnya. Hari Senin PD, hari Selasa ada giveaway, hari Rabu ada di sini, hari Kamis di sini, Jumat di sini. Salah enggak? Salah enggak. Sekali lagi saya bilang enggak salah. Itu jemaat pendeta. Oh banyak. Loh saya kumpulannya pendeta, kodo, yang jemaatnya kecil-kecil. Ada. Nanti saudara, sekarang itu grup itu banyak. Saya mau kasih tahu, ya. Ada grup garis depan, ya. Garis depan itu hamba-hamba Tuhan yang dikelola oleh Pak Niko langsung, petani. GBI. Lalu ada Mitra Gembala, itu saya koordinatornya. Ada lagi berdiri Mitra Gembala Sejahtera, berafiliasi dengan partai, ya. Lalu ada lagi KB3. Oh, banyak sekarang. Banyak. Tinggal siapa yang teman dekat saya aja. Tinggal teman dekat sini, saya aja. Saudara, Roma tadi memberikan kekuatan. Ayo kita akal kita. Kalau kita cuma ngikuti gitu, saudara mau banyak dan tapi kalau kita mau Tuhan, baru akal kita. Aku mau dekat sama Tuhan. Saudara datang ke tempat ini di mana, saudara datang ke gereja di mana, saudara rohani saudara dibarui. Ya, Allah memberikan roh yang baru dalam hidup saudara. Pola pikir kita ini diperbarui. Saudara akan semakin betul. Bukan saja umur menjadi tua, tetapi rohani menjadi dewasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Saya berpikir kalau saya ikut tiap hari bisa. Kalau saya melayani tiap minggu pun melayani gereja. Saya 2 minggu yang lalu khotbah di GBDI, bukan GPDI, GBDI Manuan. Minggu kemarin saya khotbah di GBI Sidoyoso. Senin saya ada di sini. Nanti ada lagi. Gak asal saya terima. Siapa? Enggak. Saya bukan asal terima bisa melayani firman. Enggak. Bukan saya cukup terkenal, enggak. Tapi saya punya teman jaringan yang bukan saya. Tapi saya tidak asal. Saya melayani nanti Senin di sini loh. Saya Selasa di sini loh. Saya Rabu di sini. Udah, bukan gitu. Kapan hubungan kita dengan Tuhan? Ya, saya kemudian ini cukup lama 2 bulan yang lalu. Pak Bos nanti Juli, ya Bu ya. Pak Bos nanti Juli di tempat ini. Saya masih ingat. Saya catat sudah. Tapi dalam 3 minggu ini saya khotbah terus sudah. Lalu nanti saya bisa khotbah tiap minggu itu pamannya setiap bulan. Saya minggu ini di sini bisa. Tetapi saya tidak asal bisa terima. Ayo khotbah terus. Terima, iya Pak, saya siap. Ayo, iya. Enggak. Mestinya minggu kemarin sorenya saya di Sidoyoso, paginya mestinya di Banyurit. Ya setelah ya di Banyurit. Nah, saya bilang terima kasih Pak. Saya nggak bisa melayani. Lain waktu saya bisa melayani. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Jangan berpikir, wah, aku bisa diberkati, aku bisa datang ke sana, aku bisa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau pola pikirmu itu berbeda. Kedewasaan rohani, karakter kita semakin dewasa, kerohanian kita yang dewasa.
umur boleh tua, tetapi rohani kita juga menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan engkau berkenan di hadapan Tuhan, menjadi mempelainya. Mempelainya siapa? Mempelainya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Yeskiel ini begitu luar biasa. Saudara, kita lihat lagi bilangan 13, bilangan 13 ayat 33. Ini satu contoh, saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belahan, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, seringkali kita diberhadapkan dengan orang-orang yang sekeliling kita merasa memberikan satu perkataan yang negatif. Ayat ini berbicara tentang 12 pengintai, ya. Jadi ada 10 yang berangkat, wah, iku gak enak nang kono iku. Nang Gatotan iku mek dikai gorengan. Gini, karena saya lihat di belakang ada gorengan dia. Haleluya. Saudara ya. Jadi gak enak nang Gatotan iku. Gak enak wis pokoke. Dikai gorengan tok, dikai akuang wis. Nang kono lho enak. Sing endi Kembangan kono lho, Kembangan Selatan. Enak nang kono. Ono dus-dusane, ngombene teh pucuk, mulai berangkat mulai dijemput. Saudara, oh nasi enak mana? Nang di Kenjeran, saudara coba lo, lebih enak. Saudara, seringkali sama seperti 10 orang pengintai ini yang mengatakan di sana itu loh banyak orang-orang besar memberi rasa ketakutan. Tapi saat ini orang itu merasa memberikan kenyamanan kayaknya, tapi itu menjatuhkan kita. Kalau dulu 10 pengintai ini jangan masuk tanah itu, banyak orang-orang raksasa, tidak ada apa-apanya. Tapi 2 pengintai itu memberikan kata positif. Saudara, banyak sekeliling kita ini kadang memberikan kata-kata yang negatif positif. Negatif. Sekeliling kita ini loh kadang memberikan kata-kata yang negatif. Ayo bangun hubungan kita. Saudara, tadi malam saya ini di tetangga itu ada bapak-bapak ya, lalu ada bapak-bapak sudah umur 60 lebih semua. Ada satu bapak dulu itu Kristen, dapat orang Madura, jadi Muslim, ya, namanya Pak Tony. Saudara-saudara, Pak Tony ini mau orangnya. Terus pokoknya makan sembarang gini. Saudara, tadi malam waktu pulang itu nggak bisa jalan. Yang kiri itu kayak belajar, jadi nggak bisa jalan. Lalu kita angkat, maaf kata loh saudara. Kata-kata bukan kata yang positif yang keluar, tetapi kata yang negatif. Maaf kata ya saudara ya. Orang Surabaya ngomong itu kata kosong kasar loh. Jadi karena ini orang Surabaya dapat orang Madura, ya saudara. Oh ngomongnya kasar, ya orang Kristen ini dulu, ya saudara ngomong itu kasar. Kasar itu bukan wis pokoknya kasar itu loh saudara. Jam. Terus akhirnya itu tidak ide. Ini lorong itu wah gini. Saya berpikir saya sampai rumah itu bilang istri saya mama. Tak tahu itu ngomong gitu, memiliki dirinya sendiri. Kalau kita sakit itu Tuhan punya rencana. Mau Kristen loh, orang kok punya rencana? Kan bagus sekali saudara. Tapi di kekristenan, waktu kita sakit, kita selidik dulu, kita ucap syukur. Apa maunya Tuhan dari kita? Ini enggak cuma badannya sendiri dikutuk, diinjak-injak kaki. Saya ikut sakit saudara. Tapi waktu saya potong, saya ngangkat orang yang besar, saya berkata kok seperti ini ya saudara, seperti ini. Saudara, sering kali kata-kata negatif itu yang keluar dari lingkungan yang ada yang mempengaruhi di dalam hidup kita. Kalau setiap kali elemen positif itu kita terima, pasti pola pikir kita, pembaharuan kita juga akan berkata. Tapi yang seringkali anak kita ada, ya,
Kalau negatif terus saudara. Saya pagi dari Madura lewat Kalimas Barat karena ada keperluan ke Gundul. Gundul itu yang pasar bapaan, tempat Raden Tikus jual layangan, jual apa dari dulu. Lalu lihat anak-anak sekarang pagi kapan dek gak kelambian nang warkop tuku teh main apa dibangunnya sudah gak baik dari kecil terus kita bawa. Kalau negatif, coba orang tuanya itu memberi positif, dikasih positif, pasti anak ini pasti. Saudara, mari kita mau Roma 12 itu mengingatkan buat saudara dan saya supaya apa? Pembaruan akal budi kita dibaharus. Ya, bilangan ini, bilangan 13 ayat 33 ini berbicara tentang 12 permintaan. Yang 10 berkata negatif, tapi yang 2 orang itu berkata positif kepada Yesus. Ya, kita lihat lagi apa yang dikatakan bilangan 14 ayat 27. Bilangan 14 ayat 27 berkata seperti ini. Berapa lagi umat yang jatuhnya akan bersungut-sungut kepadaku, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau orang Israel itu berkata, aku guru mana lo? Aku guru ini. Ayat 28 dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada umat Israel. Jangan pernah kita keluar kata positif. Aku lororon, aku gak waras. Menurut kamu gak sembuh, pasti sembuh enggak? Enggak terjadi. Karena yang keluar itu adalah kata Negatif. Orang Kristen diajarkan, terima kasih Tuhan, terima kasih Syukur. Tuhan punya rencana buat apa yang saya terjadi. Mungkin kecelakaan seperti istrinya ini, ya itu Tuhan baik. Orang berpikir, aku dijabret kok aku gitu. Tuhan ingatkan supaya kalau lewat daerah-daerah rawan jangan pakai ini, saudara. Mengingatkan itu kebaikan. Kalau kita ingat, oh iya daerah rawan tuh. Baik kalau kita mau sadar diri. Ya, kalau kita mau sadar diri, Tuhan ingatkan. Loh, Kristen loh, loro, kok terima kasih ya Tuhan. Tuhan punya rencana. Segala sesuatu kita kembalikan. Tuhan itu baik. Jangan berkata negatif buat kita. Loro ini, waduh, injak. Saudara, kita datang mengutuki diri kita. Kita jangan mengutuki tubuh kita ini. Ini Tuhan punya, bukan diri kita. Gak usah kita kutuki. Kalau Tuhan mau saat ini saya pulang meninggal, yo meninggal. Iya. Kalau Tuhan mau kita sehat, Bapak Ibu di tempat ini pasti sehat. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah loro gak panas. Gue iki loro opo ngene-ngene. Syukuri aja. Ayat ini berkata, jangan engkau keluar apa yang mau engkau katakan. Kalau engkau negatif, ini loh ayat ini berkata, ayat 28. Tadi dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu orang Israel. Kalau orang yang 10 itu berkata, oh gak enak ikut tanah Kanaan, gak ono susu madu, gak ada lagi bawang bombay, gak ada ini. Menurut perkataanmu, orang 10 itu tidak masuk tanah Kanaan. Tetapi yang 2 masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita berubah pola pikir kita. Satu kali Tuhan panggil, mau ke Papan Jerawat, mau ke Kote, kita sampai di tanah Kanaan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Sore ini saya tidak panjangkan, tetapi biarlah apa yang dikatakan oleh Yesus 24 ayat 15 berkata, seisi rumahku aku tetap datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bawa keluarga saudara, bawa anak saudara, bawa cucu saudara, semuanya datang sama Tuhan. Cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan mau. Bawa datang sama Tuhan.
Apakah anaknya gembala itu harus setia sama Tuhan? Belum tentu. Nanti pula kalau nanti dewasa sudah tidak baik, itu distakter sama Tuhan. Tapi anaknya jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, anaknya Bapak itu yang Tuhan mau pakai, bisa melayani. Ada banyak anak Bapak Ibu di tempat ini, cucu anak Bapak Ibu di tempat ini, yang melayani juga di tempat lain. Di TPS itu punya anak-anak yang luar biasa, saudara, banyak, ya banyak. Tapi kebanyakan anak-anaknya orang di PPS banyak yang berhasil di pelayanan di luar. Saya ini orang di PPS, ya. Tahun 2023 kemarin ada penyelaman rohani di Hotel Pasar. Anak saya ini satu di PPS, tapi anak saya itu punya yang pegang tendernya seluruh tim musik multimedia itu anak saya, orangnya di BPS, tapi anak saya tidak bekerja di BPS. Saya mau katakan bukan tidak di BPS, enggak, Bapak Ibu boleh mau pilih mau apa saja, tetapi saya mau katakan setiap anak Bapak Ibu di tempat ini adalah anak-anak yang luar biasa. Bawa, kasih kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, supaya apa? Jalan hidupnya nanti dia berkenan kepada Tuhan. Satu kali waktu kita dipanggil, kita akan bertemu di surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak panjangkan firman Tuhan sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan itu cuma contoh-contoh. Supaya apa? Bapak Ibu datang kemana saja boleh, tetapi satu hal, baharui akal kita, kita berani kita, supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita bertumbuh, kita dewasa di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus